Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peserta kelas menulis daring, selamat malam dan selamat datang di kelas menulis daring sesi Senin malam hari ini. Ya, berharap kelas tatap muka seperti ini akan terus berlanjut karena lebih kurang dari Maret sampai Desember 2020 kita di kelas menulis daring sudah melakukan pembelajaran secara Maya di WhatsApp Group. Nah, mulai Januari 2021, pembelajaran kelas menulis sistem tatap muka tetap di dunia maya memanfaatkan Zoom ya dan beberapa platform lainnya nanti, insya Allah. Oke, sepertinya Kak Tati sudah bergabung. Assalamualaikum Kak Tati. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Suhan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau membacakan biodata instruktur tamu, terutama Kak Tati Y. Adiwinata. Ya. Nama sebenarnya, nama lengkap adalah Tati Yuniarti, nama pena Tati Y. Adiwinata. Tempat tanggal lahir Cicalengka 6 Juni 1971. Pendidikan ITKB Junior Programmer tahun 1991. Kemudian ITKB Senior Programmer tahun 1992. Pendidikan dan latihan penyiar BMWR 1992. Institut Privat Quick English tahun 1995. Pelatihan sekretaris Knowledge Skill and Field System 1999 dan Sekolah Perempuan 2014. Ada beberapa pendidikan yang beliau jalani. Pengalaman kerja dan prestasi penghargaan saya lihat banyak sekali. Kembali saya katakan bahwa di media-media masa hari ini ruang-ruang sastra kita menyediakan cerita pendek, cerpen, ya, seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, dan beberapa koran-koran lokal masih menyediakan ruang cerita pendek. Walaupun beberapa koran lain itu mereka memilih menutup halaman sastra, halaman budaya, karena ya ada juga media yang tidak menyediakan lagi, dan juga dampak dari pengaruh teknologi digital. Beberapa koran terakhir menutup halaman sastra mereka. Nah, untuk sesi pertama ini, instruktur pertama Tati, ya, persilakan untuk menyampaikan penulisan cerita pendek. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kang Subhan yang telah menyediakan ruang untuk menyapa teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya, kalau menurut pengalaman saya menulis cerpen itu dari tahun 92, pertama dimuat di Pikiran Rakyat. Dan menurut pengalaman, cerpen yang baik itu adalah yang temanya kita kuasai dengan benar. Karena kalau temanya terlalu berat atau tidak kita kuasai, nantinya akan terlalu bertele-tele. Mungkin pertama ini hanya sharing pengalaman saja ya teman-teman. Mungkin kalau untuk teori barangkali sudah sering didapatkan ya, bahwa dalam pertama menentukan membuat sebuah cerpen, pertama adalah gagasan atau tema yang akan kita sampaikan. Apa tema yang menurut kita akan disampaikan kepada pembaca? Biasanya saya selalu mengambil tema yang dekat dengan sekitar, mengamati lalu membuat kerangka. Ada beberapa penulis yang memang tidak
membuat outline atau kerangka. Mereka mengalir begitu saja, mengikuti naluri ya, atau apa namanya ya, mengikuti begitu saja gitu, mengalir begitu saja. Tapi ada beberapa yang memang berpegang kepada outline sebagai guide atau panduan. Pertama kita tentukan tema, kedua baru kita tentukan tokoh atau karakter, ketiga kita memilih sudut pandang. Sudut pandang itu ada 4. Sudut pandang pertama yang memakai tokoh sebagai aku, sudut pandang kedua, sudut pandang ketiga, dan sudut pandang campuran. Lalu setelah itu kita tentukan alur cerita. Alur cerita di sini memang tergantung kepada gaya bahasa masing-masing. Nah, yang paling penting dalam sebuah cerpen, paragraf pertama adalah sebuah etalase. Ketika kita masuk paragraf pertama, kita harus memberikan sebuah ruangan sebagai etalase bagaimana si pembaca menarik untuk masuk ke dalam cerita kita. Sehingga dari paragraf pertama ke paragraf kedua dan selanjutnya menjadi sebuah jalinan atau kait-mengait. Sehingga pembaca ingin selalu terus membaca sampai akhir. Nah, setelah paragraf, tentu ending yang bagus akan menjadi sebuah klimaks dari sebuah cerita. Dan itu akan memberikan sebuah kesan terhadap pembaca. Intinya itu saja mungkin untuk sebuah cerpen menurut saya. Dan barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Secara teori ya sedikit saja sih disampaikan. Mungkin lebih enaknya tanya jawab ya Kang ya. Oke, baik. Saya mau mengajukan pertanyaan dulu untuk Kak Tati sebelum kita beri tanya jawab. Biasanya tema-tema seperti apa yang disukai oleh redaktur media massa, terutama koran ya, tentang cerpen ini, Kak Tati. Kak Tati selama ini menulis tema-tema apa? Saya sebenarnya lebih fokus ke tema keluarga, seperti konflik yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Ya. Dan mungkin standar ya, setiap media cetak koran itu biasanya lebih tertarik kepada masalah sosial yang sedang terjadi dan gitu ya. Ya. Oke, nah bagaimana dengan tema-tema lokalitas yang sebagian besar juga menjadi perhatian para redaktur koran, termasuk event-event perlombaan, Kak Tati? Ya, untuk tema kearifan lokal masih menjadi primadona untuk beberapa ruang cerpen media cetak. Salah satunya mungkin Kompas ya. Mereka lebih menyenangi tema yang memuat kearifan lokal atau budaya. Ada muatan budayanya. Ya, ada muatan budaya ya. Iya. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Maya nanti, teman-teman, mungkin agar asik kelas kita ini, selain mengajukan pertanyaan melalui kolom chatting, saya membuka memberi kesempatan kepada teman-teman untuk berbicara, menyampaikan pertanyaannya secara langsung di ruang ini, sehingga nanti ada dialog, interaksi antara instruktur, tamu dengan narasumber. Baik, untuk sesi pertama ini, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih, Bang Sukan. Saya mau bertanya pada Ibu Tati tentang bagaimana kita membangun cerpen itu supaya di antara klimaks sama closing tidak monoton. Gimana caranya, Bu? Kira-kira gimana cara kita membuat cerpen itu tidak terkesan monoton? Saya mempunyai sebuah teori yang saya bangun sendiri, bahwa sebuah cerita pendek
itu menurut saya lebih bagus diselesaikan dalam satu tarikan napas. Intinya satu tarikan napas itu apa? Ketika kita membuat sebuah cerita pendek, alangkah lebih baiknya kalau kita itu menyelesaikan langsung. Selesaikan aja dulu. Jadi misalkan cuma beberapa paragraf, tapi selesai dulu. Jadi kerangkanya terbangun dulu. Nanti setelah kerangkanya terbangun, baru kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Beda dengan cerita yang ditunda. Kalau cerita yang ditunda itu akan terasa tidak mengalir, gitu. Kalau menurut saya. Dan ini trik ini boleh dicoba oleh teman-teman. Ketika kita menulis sebuah cerita pendek, alangkah lebih baik bahwa cerita itu langsung selesai pada saat itu juga. Tidak ada bedanya kalau kita sedang bercerita dengan teman kita, gitu ya. Di sebuah momen kita menceritakan sebuah cerita dan selesai pada saat itu. Beda kalau misalkan kalau kita bercerita lalu tidak selesai, menunda gitu ya. Itu akan terasa seperti ada cut gitu, ada yang terpotong. Nah, saya selalu mencoba membuat sebuah cerita pendek walaupun misalkan tidak memenuhi standar media cetak yang biasanya itu antara 1.000 sampai 1.200 kata, saya selesaikan dulu ceritanya sampai tamat. Nanti baru untuk memenuhi kriteria media cetak, kita penuhi sampai memenuhi standar jumlah kata yang diinginkan oleh media cetak tersebut. Ya, oke, baik. Kak Tati, ini kita coba ke kolom chatting, ada Kak Rahmi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal, saya Rahmi Intan dari Pekanbaru. Bagaimana cara mengelola konflik dalam cerpen? Konflik dalam sebuah cerpen adalah ruh. Tanpa konflik, ya cerpen menjadi datar dan bosan untuk dibaca. Untuk sampai kepada konflik yang akan kita sampaikan, memang kita harus menguasai dulu konflik apa yang akan kita sampaikan dan jalan keluar apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Jadi benar-benar kita menguasai konflik yang akan kita munculkan. Nah, dari konflik itu nanti akan tahu apakah konflik itu akan terselesaikan atau konflik itu akan digantung. Yaitu kembali kepada penguasaan kita terhadap penyelesaian konflik yang kita sodorkan kepada pembaca. Memang konflik menjadi sebuah ruh yang kita tawarkan agar si cerpen ini menarik untuk dibaca dan tidak membosankan. Nah, konflik ini menjadi penting. Bagaimana cara menyelesaikan konflik itu tergantung kepada apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Pesan moral apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Jadi saya ingat apa yang diucapkan oleh mentor saya, bahwa kita sebagai penulis adalah kepanjangan Tuhan di muka bumi ini. Kita harus benar-benar mempersiapkan gagasan yang kita ingin sampaikan kepada pembaca beserta konflik dan penyelesaian yang baik. Dari IKA Sumatera Selatan, bagaimana cara penggunaan POV campuran? Terus, apakah sah-sah saja dalam dunia sastra atau pakem tulisan menggunakan campuran POV ini? Jarang sekali ya yang menggunakan pop campuran ini ya, view of sudut pandang cerita. Jarang yang menggunakan campuran karena ini mungkin ya untuk mereka yang sudah expert di dalam tulis-menulis, karena ini membutuhkan teknik yang sangat tinggi. Dan saya belum pernah menggunakan sudut pandang campuran ini.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, Ya. saya mau nanya kalau membuat cerpen itu kan saya pengen meringkas sebuah novel, pengen jadi cerpen. Ya. Berarti dialognya itu bisa sama dan konfliknya bisa sama, cuman diringkas gitu ya, bisa ya? Betul, betul. Bedanya novel dengan cerpen kan karena cerpen itu ruangnya terbatas sehingga tokoh yang dimunculkan hanya satu atau dua. Beda dengan novel kan, kalau novel bisa berupa karakter gitu kan. Kalau cerpen lebih simpel dan lebih ringkas. Sesuai dengan muatannya karena cerita pendek gitu. Terus satu lagi ya, misalkan saya cerpen itu ingin membuat contoh, saya pernah baca cerpen di sini, ingin menyelipkan di sebuah novel gitu. Bisakah seluruh cerpen itu ditaruh di dalam novel? Bisa nggak ya? Apa sebagian aja atau seluruh gitu? Wow. Kalau itu mungkin bisa saja, mungkin ya, jadi dipersilakan Kak Tati. Sebuah scene ya, sebuah apa namanya bagian. Kan kalau novel tuh lebih panjang, misalkan cerpen ingin Ibu selipkan di sebuah misalkan, novel. Mungkin cerpen lain, ini hanya buat figur. Aku pernah saya terinspirasi dengan cerpennya ini. Saya lagi cerita dalam tokoh sedang bercerita, ingin menyelipkan ini sebuah cerpennya yang ini bagus loh gitu. Itu dimasukkan sebagian apa boleh semua gitu? Itu kayaknya harus izin dulu ya kepada pemilik ceritanya. Iya. Kalau hanya sebagian mungkin bisa ya, terus disebutkan sumbernya mungkin bisa. Tapi kalau untuk satu cerpen penuh kayaknya harus izin dulu ya. Makasih. Ya. Makasih Bu. Baik, terima kasih Kak Masya Firdaus di Jakarta. Juga Kak Tati ini dari Kak Niswati di Padang Panjang kalau tidak salah ya. Assalamualaikum, izin bertanya, jika menggunakan point of view 1 seranganku dan point of view 3 serangannya, jadi ku dan nya sering muncul, bagaimana menyiasati supaya serangan itu tidak terlalu banyak dalam satu paragraf? Kalau untuk serangan aku dan nya, untuk point of view ketiga, memang itu katanya menjadi salah satu dosa besar untuk penulis pemula. Tapi menurut saya itu tidak apa-apa, sepanjang masih enak dibaca gitu. Kalau untuk point of view 3 mungkin bisa diganti dengan, misalkan kalau kita menggunakan tokoh perempuan, bisa dengannya itu atau dia atau ia kita ganti dengan perempuan yang berambut panjang itu, ataukah perempuan yang memiliki mata sayu itu, bisa diganti dengan beberapa macam kata pengganti untuknya. Sementara aku, kalau untuk aku, itu tinggal kita lihat saja apakah akunya bisa kita buang dan tidak mempengaruhi alur cerita, atau kalaupun tidak, kata aku itu masih enak dibaca dan tidak menimbulkan terlalu banyak aku, sehingga mungkin aku di situ mungkin ya gini ya, saya pernah membaca kalau aku itu terlalu banyak dan tidak kalau dibuang tidak mempengaruhi sebuah cerita, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau akunya dibuang akhirnya mempengaruhi alur menjadi tidak terjalin dengan baik, ya lebih baik aku itu digunakan saja, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kalau menurutku ya, kalau masih bisa enak dibaca sih tidak masalah gitu. Asal penempatannya tepat gitu, baik. Sementara kalau untuk kata pengganti ketiga, yaitu banyak macamnya, mungkin masih bisa diganti dengan kata ganti yang lain, seperti tadi saya ungkapkan, mungkin bisa diganti dengan perempuan yang cantik,
atau misalkan dengan perempuan yang berhati lembut, dan sebagainya. Begitu, Kang Subhan. Ya, begitu Kak Niswati ya, terutama di poin of view ketiga ya, katanya itu bisa diganti dengan nama ya, misalnya dengan nama tokoh lain, betul. Sehingga tidak terlalu menumpuk dengan nya tersebut begitu. Saya akan menjawab pertanyaan tadi yang kedua, Kang Subhan, dari siapa ya? Yang tentang baik, silakan yang Kak. Tentang konsistensi menulis menggunakan kerangka atau outline. Oh iya, silakan Kak. Tadi dari Kak Rahmi di Pekanbaru kalau tidak salah. Kak Rahmi di Pekanbaru ya. Sebenarnya begini Kak Rahmi, outline atau kerangka dibuat hanya untuk sebagai panduan saja. Bukan sebuah keharusan bahwa kita harus mengikuti kepada kerangka atau outline. Namun, apabila kita menggunakan kerangka atau outline, cerita kita tidak akan lari kemana-mana. Jadi, tetap ada di jalur yang semula akan kita sampaikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak. Terima kasih terlebih dulu waktu dan katanya Bu Tati dan Pak Subhan. Saya mau menanyakan bagaimana cara kita untuk membuat ending yang berkesan bagi pembaca. Sebelum saya lari ke ending, saya akan jawab dulu masalah apakah boleh menggunakan bahasa gaul dalam dialog. Kalau untuk media cetak ya, memang ada aturan yang sangat baku. Walaupun itu, atau sekalipun itu di dalam dialog. Jika kita memang menggunakan kata-kata yang tidak baku dan di luar KBBI, lebih baik kata-kata itu dicetak miring. Dan untuk di luar dialog itu memang diusahakan sesuai dengan kata baku dan Pubi dan Ebi. Sementara untuk ending, supaya ending itu bisa berkesan, saya selalu menulis ending itu di luar kebiasaan. Bagaimana supaya si pembaca tidak bisa menebak ending yang akan kita sajikan kepada pembaca. Jadi supaya ending itu bagus dan tidak umum dan akan berkesan, itu memang si ending atau akhir cerita itu dibuat seolah-olah memang di luar pemikiran pembaca pada umumnya. Selanjutnya Kak Tati, Assalamualaikum. Kak Tati dan Kak Maya, bagaimanakah cara membuat awal cerpen yang menarik? Apakah lebih baik dengan dialog atau dengan narasi? Dari Kak Dona di Pasaman. Paragraf pertama karena merupakan etalase atau ruang pajangan ya, agar pembaca mau atau tertarik membaca cerpen kita, memang diusahakan paragraf pertama bisa menarik pembaca untuk terus membaca dari paragraf awal sampai akhir. Itu tidak masalah mau dibuka dengan dialog ataupun dengan narasi. Yang terpenting kalau biasanya kalau untuk pembuka itu kalau saya ya, pengalaman saya itu tidak lebih dari 10 kalimat atau paling tidak 7 kalimat. Dan untuk menarik pembaca biasanya saya selalu menggunakan tagline sebelum masuk ke paragraf pertama. Jadi saya mencoba meletakkan sebuah kalimat penarik gitu, Kang Subhan. Ya, saya sebut sebagai tagline ya. Ya, sebelum masuk ke paragraf pertama. Dan itu bisa
biasa terjadi di sebuah koran lokal di Bandung dan cukup terkenal. Tagline itu menjadi semacam apa? Penarik ya, penarik pembaca, gitu. Untuk sebuah cerpen yang dapat menarik pembaca lebih jauh untuk masuk ke dalam cerita, biasanya kita mengeluarkan konflik awal, sehingga pembaca menjadi penasaran. Ada apa setelah ini? Kak Tati, terima kasih. Kak Dona ya, bisa dilakukan kedua-duanya. Apakah dengan dialog atau dengan narasi juga boleh. Yang penting bagaimana kiat Kak Dona menuliskan itu sehingga nanti pembaca bisa tertarik untuk membaca cerita kita. Bagaimana memikat pembaca di alinea pertama. Alinea pertama itu penentu. Ya, alinea pertama itu penentu bagi seorang penulis cerpen untuk memikat pembacanya sampai mereka membaca ke titik paling akhir. Ya. Kak Vita Utari, Assalamualaikum, salam kenal. Saya Vita Utari dari Pasaman. Oh, Pasaman lagi. Izin bertanya, apakah cerpen boleh menggunakan gaya penulisan selingkuh? Boleh-boleh aja, sah saja. Jadi menurut saya gini, cerpen itu yang kita buat untuk siapa? Untuk genre apa? Untuk segmen apa? Kembali kepada apa yang ingin kita sampaikan. Kalau untuk koran ya, untuk media cetak, memang aturannya sudah baku gitu, Kang Subhan. Tapi kalau untuk kalau untuk misalkan event, biasanya kalau di event-event lomba juga sudah ditentukan kan ketentuannya kan, harus bagaimana, temanya bagaimana. Kalau untuk gaya selingkuh sih ya kembali lagi segmennya, segmentasi pembacanya siapa gitu. Itu kembali lagi kepada kita, sah-sah aja. Kak Dila SPD di Bukit Tinggi, dari Pasaman kita ke Bukit Tinggi. Kak Maya, Kak Tati senang bisa bertatap layar dengan penulis-penulis hebat ini. Saya Dila dari Bukit Tinggi ingin bertanya bagaimana cara memulai cerita dan menampilkan konflik yang tajam dalam cerpen sehingga bisa membuat pembaca penasaran dan terus membaca cerita kita. Pertanyaan kedua, bagaimana presentasi penggunaan dialog dan narasi yang ideal dalam sebuah cerita? Sebenarnya untuk membuka sebuah cerpen dengan konflik, memang kita harus menguasai dulu konfliknya. Konflik yang akan kita sampaikan tuh bagaimana gitu. Apakah bisa diceritakan dari awal sehingga konflik itu nanti bisa konsisten kita tampilkan di paragraf berikutnya, atau kita buka dulu dengan narasi, terus konflik misalkan kita munculkan di paragraf berikutnya. Itu memang memerlukan latihan, Kang Subhan. Tidak gini ya. Tidak 1 kali, 2 kali kita bikin cerpen dan kita bisa. Biasanya itu melalui proses. Dengan sendirinya kita akan dengan mudah gitu menampilkan sebuah konflik yang yang bisa membuat pembaca terus membaca dari awal hingga akhir gitu. Jadi paling utama sebenarnya memang latihan dan sering membaca karya orang lain. Kak Tati, ya. Kemudian yang kedua dari Kak Dila, bagaimana presentasi penggunaan dialog dan narasi yang ideal dalam sebuah cerita? Ya. Nah, apakah dominan dialog atau beberapa saja sesuai dengan keperluan? Menurut Kak Tati bagaimana? Kalau saya lebih kalau pengalaman saya ya, saya pribadi saya lebih cenderung ke narasi, lebih senang narasi daripada dialog. Dialog mungkin 30%, 75% narasi. Tapi kan itu kembali kepada gaya kita ya. Gaya kita mau bagaimana. Tidak ada aturan yang baku. Harus berapa persen narasi, harus berapa persen dialog.
Baik, ya benar. Jadi masing-masing penulis itu mereka punya kiat sendiri ketika mereka memberikan porsi untuk cerpen mereka pada dialog maupun narasi ya. Ada yang bahkan ada cerpen yang dialog semua begitu. Ya, betul. Ada 90%. Ada yang narasi semua tanpa dialog. Nah, jadi tentu ini kembali kepada penulis ya, masing-masing penulis seperti apa memberikan porsi kepada cerpennya sehingga betul-betul enak, menarik dibaca oleh pembaca. Ya, itu kiat proses kreatifnya tentu berbeda-beda. Terima kasih Kak Tati. Selanjutnya kita ke Jambi. Di Jambi ada Ibu Jusmaniar. Bagaimana kiat untuk memadatkan bahasa dalam menulis cerpen sehingga tidak menemukan bahasa yang mubazir. Nah, ini mungkin kaitannya dengan kalimat efektif dan tidak efektif ya. Jadi kita baca lagi ya, apakah kalimat ini efektif atau tidak. Yang tidak efektif kita buang dan kita menggunakan bahasa yang memang tidak bertele-tele, tidak kemana-mana gitu. Singkat, padat, dan jelas. Itu dalam sebuah cerpen. Tidak terlalu banyak bermetafora. Ya, Kang Subhan. Baik. Oke, terima kasih Kak Tati. Ya tentu benar ya Kak Jusmaniar. Di situ nanti peran swasunting. Jadi setelah naskah jadi, setelah cerpen jadi, tentu Bu Jusmaniar melakukan pembacaan ulang berkali-kali. Diksi-diksi kalimat yang tidak perlu dipotong sedemikian rupa sehingga lebih padat begitu. Ya, semakin efektif bahasa yang kita gunakan, semakin sampailah pesan nanti kepada pembaca. Ya. Dari Kak Neneng JK di Bandung, Karawang. Apa saja jenis dari alur cerita dalam menulis cerpen atau novel, terutama cerpen ya, karena malam hari ini kita membahas cerpen, ya ini jenis-jenis alur. Ada 3 alur ya, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Oke, Kak Neneng mau menggunakan alur apa dalam ceritanya? Ya, apakah mau yang biasanya untuk penulis-penulis pemula itu mereka cenderung menggunakan alur maju ya, alur maju dari peristiwa A sampai peristiwa Z. Nah, atau alur mundur. Nah, dari peristiwa akhir ia tulis, nanti dimaju. Nah, atau flashback ya, flashback artinya ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi menimpa tokoh, dia ambil peristiwa itu, lalu dia kembangkan, dia ceritakan, nanti kembali ke alur maju lagi. Nah, itu masing-masing penulis punya kiat sendiri untuk menarik pembaca. Assalamualaikum Bu Tati. Apakah itu kalau alur maju mundur itu ada kaitannya konflik duluan gitu? Itu tidak ada, sebenarnya tidak ada. Ya, biasanya ada kaitannya dengan konflik ya. Biasanya gini, kalau kita ingin menguatkan tokoh, kenapa si konflik itu terjadi? Memang kita kadang-kadang harus memunculkan masa lalu si tokoh. Tapi kalau untuk dalam cerpen karena ruangnya terbatas itu sangat apa namanya? Sangat jarang terjadi. Kalau novel sih mungkin bisa digali ya masa lalu yang panjang sampai masa lalu si tokoh bisa digali begitu dalam kalau dalam novel. Tapi kalau dalam cerpen mungkin hanya sekilas saja, hanya untuk menguatkan karakter atau tokoh yang akan kita munculkan. Dari Harnina, Kak Nina di Payakumbuh, izin bertanya. Pertama, bagaimana kita menempatkan kalimat narasi dan kalimat langsung dalam sebuah cerpen, sehingga tidak mengurangi keindahan isi cerpen.
Yang kedua, apa kelemahan dan kelebihan penggunaan kalimat langsung dan kalimat narasi dalam sebuah cerpen? Terima kasih. Nah, dipersilakan Kak Tati. Ini hampir sama dengan tadi ya, pertanyaan tentang dialog ya. Substansi dialog dalam sebuah cerpen. Itu kembali kepada penulisnya masing-masing. Apakah diperlukan sebuah dialog? Apa tidak? Itu kalau menurut saya kembali kepada gaya bercerita kita. Gitu Kang Subhan. Kalau memang diperlukan ada dialog, memang boleh-boleh aja. Tapi kalau cukup dengan narasi, cerpen itu bisa hidup. Jadi tidak ada keharusan sih dialog dengan narasi itu harus bagaimana gitu. Jadi itu dengan sendirinya nanti akan kalau kita menulis akan muncul apakah memang diperlukan sebuah dialog atau tidak gitu. Baik, bisa digunakan kedua-duanya ya Kak Nina. Baik, mau menggunakan dialog dulu atau narasi dulu. Ini sama pertanyaan dengan siapa tadi ya, Kak Dona atau siapa tadi ya? Baik, terima kasih Kak Nina dan Kak Tati. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Raja di Sawah Lunto. Saya bertanya kepada Kak Tati maupun Kak Maya, bagaimana cara mengolah suatu kisah atau peristiwa ke dalam bentuk cerpen? Atau lebih tepatnya bagaimana menuangkannya ke dalam bentuk cerpen, dan kenapa cerpen itu dibuat menggantung endingnya? Ketika saya menulis sebuah cerpen, itu ada sebuah kegelisahan dalam diri saya. Kegelisahan yang harus saya tuntaskan ke dalam sebuah tulisan. Dari sebuah pengamatan di sekeliling saya. Misalkan, saya mengamati tetangga saya atau teman-teman saya, dan saya menemukan sebuah pandangan. Sehingga timbul ide atau gagasan yang ingin saya sampaikan dari peristiwa yang saya tangkap. Intinya itu. Jadi ketika saya menangkap sebuah peristiwa, saya selalu ingin menyampaikan ke dalam sebuah cerita pendek. Kalau ke dalam sebuah cerita itu bebas, sah-sah aja kita mau menulis bagaimana konfliknya, endingnya, tidak ada batasan dalam sebuah karya fiksi. Selanjutnya dari Kak Destri Mai Roza. Mohon maaf karena tadi out begitu saja. Jaringan memang tidak bersahabat. Izin bertanya Kak, apakah boleh ending sebuah cerpen itu menggantung sehingga memunculkan berbagai interpretasi dari pembaca? Nah, ini kok mirip-mirip pertanyaan semuanya ya. Bang Raja juga soal ending menggantung. Intinya boleh ya? Boleh. Sangat boleh. Dan saya adalah penulis yang selalu menggantung cerita. Oke. Ya, karena gini, kalau sebuah cerita digantung endingnya, itu akan menimbulkan imajinasi pembaca. Menyerahkan kembali endingnya kepada pembaca. Biasanya begitu. Kang Subhan, boleh berbagi cerita? Ya. Boleh. Mungkin sama dengan Kak Maya. Kak Maya kan sudah karya-karyanya sudah di mana-mana ya, dan sangat produktif sekarang. Ketika saya chattingan dengan Dek Mai, saya manggilnya Dek Mai. Apa kiatnya supaya kita bisa masuk atau diterima oleh redaksi? Jadi itu buah dari kegigihan. Tidak satu cerpen kita kirim langsung dimuat, tidak. Mungkin dari 10 cerpen 1 yang dimuat. Dari luas seenggaknya mungkin, wah ini dimuat terus nih, nggak ditolak. Padahal itu tidak seperti itu, Kang Subhan. Jadi sebagai penulis cerpen, kita memang harus terbiasa dengan penolakan, dengan kritik, dan itu memerlukan sebuah kegigihan. Janganlah untuk terus membuat cerpen dan mencoba mengirimkannya. Dan saya selalu ingat salah satu teman redaktur di Bandung, buat cerpen sebanyak mungkin, lalu kirim sebanyak mungkin, dan lupakan. Dan lupakan kita pernah mengirim cerpen itu. Begitu. Terima kasih Kak Tati.
Ya, juga ini sudah sering diulang-ulang di kelas menulis daring teman-teman ya, bahwa tulis saja, tulis, kemudian suasunting. Suasunting artinya kawan-kawan harus melakukan editing maksimal naskah cerpen itu, dan sebelum itu tentu melihat dulu syarat dan ketentuan media yang dituju. Nah, berapa jumlah kata yang dibutuhkan, kemudian bagaimana kerapian naskahnya sebelum dikirim ke media bersangkutan, begitu. Itu sangat penting, memeriksa kerapian naskah. Nah, dan saran saya, Kang Subhan, seperti yang saya tadi sharing ke teman-teman, sebuah cerpen yang bernas, yang enak dibaca itu adalah cerpen yang selesai pada saat itu juga. Jadi kita menulis cerita, ya, dan saya menyebutnya sebagai cerpen satu tarikan napas. Cerpen itu selesai pada saat itu juga, itu mau berapa kata jumlahnya, tapi selesai. Nanti di suasunting baru kita tentukan berapa jumlah kata, apakah dikurangi, apakah ditambah, gitu. Maksudnya cerpen yang selesai saat itu juga penulisannya ya Kak, ya, ditulis saat itu juga, selesai saat itu juga, baru masuk ke tahapan penyuntingan, dan itu bisa kapan saja ya, begitu maksudnya? Betul. Ya, jadi selesaikan dulu satu cerpen dalam satu waktu hingga selesai. Nah, diendapkan dulu, dibaca ulang, baru diedit kembali. Apakah cerpen itu memerlukan penambahan kata atau pengurangan kata? Baik. Nah, jadi memang idealnya menulis cerpen itu rata-rata ketika dulu saya produktif di awal-awal tahun 2000-an itu sangat banyak sekali cerpen-cerpen saya, terutama di koran-koran lokal ya, Haluan, Singgalang. Itu penulisannya teman-teman itu paling lama 2 jam, 3 jam selesai satu cerpen. Nah, tapi tentu tidak langsung dikirim. Dilakukan suasunting, diendapkan suasunting, ya, baca lagi, baru dikirim. Lalu nanti kembali ke apa yang disampaikan oleh Kak Tati tadi, kirim, lalu lupakan. Nah, lupakan dan nanti tunggulah kejutan. Nah, kejutannya apa? Kejutannya bisa dimuat atau kejutannya ditolak. Nah, ketika ditolak, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ditolak, apa yang harus dilakukan oleh Kak Tati? Nah, saya percaya sekali bahwa setiap tulisan itu mempunyai nasibnya sendiri-sendiri. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah cerpen, jangan pernah membuang atau menghapus cerpen tersebut. Simpan aja. Suatu saat kita akan perlu, misalkan ya, menurut pengalaman, kita mengikuti sebuah lomba. Tiba-tiba temanya sudah ditentukan oleh sebuah event, dan ternyata kita punya stok naskah yang dulu mungkin ditolak oleh beberapa koran atau beberapa penerbit. Tapi ketika si tema itu sesuai dan kita misalkan melakukan suasenting yang baik, itu bisa jadi menjadi sebuah nasib yang baik gitu, Kang Subhan. Dan itu sering terjadi. Contohnya dengan novel saya yang dipinang oleh Rumah Imaji dan menjadi juara kedua itu novel yang udah kayaknya udah nggak mood buat melanjutkan. Tapi ternyata setelah mencoba mengirimkan, diterima dan menjadi juara kedua, itu di luar dugaan kan. Dan itu sering terjadi dengan teman-teman saya, bahwa ketika sebuah cerpen atau novel yang ditolak oleh beberapa penerbit atau redaktur koran, belum tentu nasibnya akan buruk terus. Suatu saat itu akan diperlukan. Jadi simpan saja apapun itu, dan suatu saat mungkin bisa menjadi di luar dugaan kita. Mungkin saya kembali ya ke teori semula ya. Untuk membuat sebuah kerangka cerpen, pertama-tama kita tentukan dulu tema atau ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Kedua, tentukan tokoh atau karakter yang akan kita munculkan. Ketiga, tentukan alur. Alur itu ada 3, alur mundur, alur maju, dan alur maju mundur.
Keempat, kita tentukan sudut pandang. Apakah mau memakai aku, orang ketiga, atau orang kedua, atau campuran, ya. Tapi jarang sekali yang memakai campuran, ya, karena ini membutuhkan teknik yang sangat tinggi. Kelima, menentukan latar cerita, tempat, tahun, dan sebagainya. Keenam, paragraf pertama sebagai etalase, sebagai penarik pembaca untuk membaca ke paragraf berikutnya. Ketujuh, buatlah ending yang sangat menarik dan berkesan untuk pembaca. Kedelapan, inti dari sebuah cerita pendek adalah pesan moral apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Kesembilan, yang paling terpenting adalah lakukan editing atau swashunting. Dan ini sangat-sangat diperlukan oleh semua penulis. Semua penulis harus berusaha belajar tentang tanda baca, pubi, ebi, sehingga tulisan menjadi menarik untuk dibaca. Dan ke-10, yang paling penting adalah menulis, menulis, menulis. Itu mungkin ya. Kak Tati. Iya. Iya, izin mau bertanya. Iya, ya boleh. Jadi saya ingin minta hal-hal apa saja yang bisa kita angkat untuk menjadi cerpen ini, Kak. Kadang-kadang kita kan susah kita mau coba bikin cerpen, tapi kita susah sekali ide-ide yang mau kita angkat itu. Jadi hal-hal apa saja yang bisa kita angkat untuk cerpen itu, Kak? Iya. Karena saya dan Kak Maya adalah basicnya penulis cerpen untuk media cetak atau koran, kita biasanya mengambil tema-tema di seputar kita, Bu. Masalah sosial, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Jadi, tadi saya katakan, apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada pembaca? Itu sebenarnya yang harus kita gali. Misalkan Ibu mengamati seorang pengemis, misalkan ya, Ibu ingin menceritakan seorang pengemis dengan problematikanya dan pesan moral yang Ibu tangkap dari si pengemis itu. Sebenarnya itu hal-hal yang ada di sekitar kita, Bu. Apapun ceritanya ada di dekat kita, dan itu memang untuk penulis itu memang mengamati sekitar itu sangat diperlukan. Gitu, Bu. Kita masih memiliki waktu sekitar 30 menit lagi untuk sesi ini. Jangan sungkan dengan ragu bagi yang punya unek-unek terkait seputar penulisan cerita pendek, dipersilakan. Atau tadi kepada Ibu yang bertanya ya? Ya, saya itu, Kak. Ya, untuk memulai menulis mungkin Ibu bisa dimulai dari cerita yang paling pendek, Bu. Misalkan cerita mini, atau sekarang lagi cerita 3 paragraf atau pentigraf ya, Bu ya. Itu hanya memerlukan cerpen dengan 3 paragraf dan tidak lebih dari 210 kata atau 1 halaman A4. Ibu bisa mulai dari yang pendek-pendek dulu. Nanti setelah menguasai mungkin bisa ke yang lebih panjang. Maksudnya lebih sesuai dengan cerpen standar ya. Itu biasanya 1.200 ke atas lah, Bu ya. Iya, Kak Tati. Kak Tati, saya yang tadi yang bertanya. Ya, silakan Kak Puspa. Iya, saya juga sudah coba-coba untuk menulis pentigraf, cerpen yang 3 paragraf itu. Tapi itulah memang untuk membuat cerpen yang sesungguhnya itu saya rasanya kok susah sekali gitu. Jadi itu. Ya, Bu, ini saya membagi pengalaman ya, Bu ya. Ya. Saya menulis pentigraf dulu. Pertama saya menulis pentigraf dulu. Ya. Namanya judulnya Tuhan Ada di Mana. Selesai itu, selesai. Tapi saya tidak puas, belum terpuasan karena ada beberapa ide yang tidak bisa saya tuliskan dalam pentigraf karena keterbatasan kata ya. Tidak lebih dari 210.
dan 3 paragraf. Akhirnya cerpen itu saya kembangkan menjadi sebuah cerpen dengan sedikit modifikasi, Bu. Dan alhamdulillah dimuat di pikiran rakyat dengan judul yang sama, Tuhan Ada di Mana. Menceritakan tentang seorang pemudi ya yang ditinggal kedua orang tuanya pada saat pandemi. Dia hanya memiliki seorang nenek, dan pada saat itu juga dia harus kehilangan neneknya. Dia pikir dia harus kehilangan neneknya yang membesarkannya. Di saat dia merasakan bahwa orang tuanya tidak peduli kepada kehadirannya, ternyata yang direnggut nyawanya itu bukan neneknya atau orang tuanya, tapi dirinya sendiri. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah ide ya, Bu. Ketika kita buat dulu cerpen 3 paragraf, mungkin itu bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah cerpen yang lebih panjang, atau bisa jadi menjadi sebuah novel. Tidak jarang novel itu lahir dari sebuah cerpen. Ide awalnya itu dari sebuah cerpen. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih Kak Tati. Insya Allah akan saya coba. Sama-sama. Jadi intinya, Bu, latihan. Iya. Banyak berlatih ya, Kak ya. Ya, menulis dan menulis. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Puspa dan Kak Tati. Kita lanjutkan pertanyaan dari peserta, dari Bang Alek Gunawan di Pekanbaru. Izin bertanya, saya sangat suka menulis cerpen, apakah boleh membuat novel yang ceritanya hampir mirip dengan cerita yang telah dibuat oleh penulis luar negeri, seperti film India dan lain-lainnya, namun tidak plagiat? Nah, ceritanya mirip. Nah, cerita mirip, apakah itu masuk plagiat nanti ya? Bagaimana menurut Kak Tati? Silakan. Boleh aja, itu namanya fanfiction kalau nggak salah, Kang Subhan. Yeah. Jadi kita idenya terinspirasi dari sebuah film atau sebuah lagu. Boleh-boleh aja, tapi dengan catatan sumbernya kita tuliskan. Baik. Terinspirasi, tapi memang sebaiknya teman-teman mencari kebaruan-kebaruan. Nah, kebaruan-kebaruan. Boleh saja terinspirasi epigon, boleh saja ya. Nah, tapi tentu diharapkan nanti adalah yang dibutuhkan oleh redaktur-redaktur, pembaca, dan kurator-kurator adalah kebaruan-kebaruan dari cerita-cerita yang akan kita tulis. Baik, terima kasih Bang Alek dan Kak Tati. Selanjutnya Kak Zarna Fitri. Bagaimana cara memadatkan cerpen yang kita buat? Misalnya kita sudah buat cerpen dan ternyata panjang sekali. Sementara kita ingin mengirim cerpen ke suatu media yang syaratnya harus sekian karakter. Otomatis kita harus memangkasnya. Bagaimana caranya tapi tetap tidak mengurangi isi dan konflik cerpen yang kita tulis itu? Nah, silakan Kak Tati. Itu prosesnya mungkin di editing ya. Yeah. Nanti kita baca lagi cerpen tersebut dan kita coba bongkar pasang ya. Apakah kalau dihilangkan, tapi yang aslinya jangan sampai dihilangkan dulu. Cerpen yang aslinya jangan sampai dihilangkan dulu. Nah, kita misalkan copy cerpen yang aslinya, lalu kita bongkar pasang. Apakah misalkan kalau sebuah paragraf dihilangkan akan mempengaruhi atau membuat cerpen tersebut tidak menarik? Sekiranya masih menarik, sekiranya tidak mempengaruhi, ya kita buang saja. Jangan terlalu sayang gitu. Jangan sayang terhadap kata-kata yang kita bangun, tapi memang mubazir gitu ya. Ya buang saja, tidak masalah kalau tidak mempengaruhi isi cerita. Baik. Terima kasih Kak Tati. Begitu ya Kak apa tadi ini? Kak Zarna Fitri. Kalau seandainya naskah cerpennya terlalu panjang, sementara kebutuhan media tidak sepanjang apa yang kita tulis, ya tentu kembali kepada proses wasunting tadi. Nah, pangkas saja naskah itu, ya tentu tanpa mengurangi muatan-muatan dalam cerpen kita, ya isinya tidak
tidak hilang, apa yang kita sampaikan itu tidak hilang begitu. Ya, semoga swasuntingnya maksimal. Kita lanjut ke Jerman. Nah, jauh nih, ada Kak Desti Dasril. Assalamualaikum. Berhubung pertanyaan saya yang tadi hampir sama dengan yang lain, saya mau tanya lagi pada Kak Maya atau Kak Tati untuk menulis cerpen point of view yang mana yang paling efektif dipakai. Nah, kalau Kak Tati sendiri biasanya pakai POV yang mana? Pakai orang pertama ya, sudut pandang orang kedua, atau sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya yang mana digunakan? Dari sekian banyak cerpen dan novel baru satu ya. Saya selalu menggunakan kata ganti untuk orang ketiga. Orang ketiga. Karena lebih mudah bagi saya. Ya, lebih mudah karena kita bisa jadi siapa saja gitu. Ya. Dan hanya satu kendalanya, kita tidak bisa membaca pikirannya gitu. Jangan sampai seolah-olah kita tahu pikiran si orang ketiga ini gitu, seperti seolah-olah serba tahu gitu. Tetap saja ada aturan-aturannya yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih Kak Tati. Jadi silakan mana yang suka menggunakan POV yang mana ya? Apakah orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Kak Desti mau menggunakan POV yang mana disilakan. Nah, soal efektif tidak itu tentu kembali kepada penulisnya. Dan pembaca tentu punya kesukaan masing-masing ketika membaca sebuah karya sastra ya. Dia suka kalau naskah itu menggunakan POV orang pertama atau juga POV orang kedua maupun orang ketiga. Masing-masing punya kekuatan tersendiri begitu. Baik, selanjutnya kita ke mana nih? Bang Alex sudah, Kak Puspa sudah, Kak Yusnora Bukit Tinggi. Izin bertanya, dalam penulisan dialog, apakah ditulis dalam paragraf tersendiri atau boleh digabung dengan narasi? Nah, ini untuk penulis-penulis pemula biasanya dialog itu digabungkan ke narasi ya, atau apakah terpisah tersendiri atau sesuka hatinya saja. Nah, menurut Kak Tati bagaimana? Silakan. Biasanya untuk dialog yang pendek atau dialog yang tidak terlalu panjang itu bersatu dengan narasi. Tapi kalau dialog itu menjadi sebuah percakapan yang panjang, biasanya itu dengan sendirinya ada ruang dialog gitu. Itu berkelanjutan, baru narasi kembali gitu, Kang Suban. Baik, ya begitu Kak Yusnora ya. Tapi kalau mau diletakkan sendiri di baris tersendiri ya tidak masalah begitu, dan lebih bagus saya kira. Jadi dialognya lebih enak dibaca, lebih rapi. Kalau digabungkan ke narasi boleh-boleh saja, tapi terlalu numpuk nanti, terlalu numpuk. Ya. Kalau untuk dialog pendek, satu kalimat, dua kalimat tidak jadi masalah untuk dialog yang pendek gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk menjadi sebuah percakapan yang sangat panjang, itu kan menjadi tidak enak dibaca gitu. Iya, benar, tidak enak dibaca dan teks-teksnya terlihat numpuk dan menarik begitu dilihat ya. Ya. Baik, silakan teman-teman lainnya. Oke, Kak Tati mau ditambah? Ada tambahan Kang Suban, ada tambahan. Karena kalau di ruang tersendiri dialog misalkan ditempatkan di bawah narasi khusus untuk dialog. Karena itu kan ada dialog tag ya, itu jadi kentara, terlihat. Tapi kalau di narasi itu menjadi pusing ya bacanya ya Kang Suban ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Tati. Teman-teman lainnya dipersilakan. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Dimanfaatkan waktunya, teman-teman. Kak Maya belum bisa ya, masih terganggu sepertinya, sayang sekali. Kak Maya Sandita belum bisa bergabung pada malam hari ini, walaupun sedang kondisi hamil berat, kandungannya sedang berat, begitu. Mudah-mudahan sehat si jabang bayi. Amin.
Oke, saya mau menyapa adik saya nih, Kak Rizka Hidayatul Husna di Dharmasraya. Nah, ini udah lama nggak ketemu nih, kelas menulis tanda baca. Bagaimana proses penulisannya sekarang? Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Silakan. Mau bertanya apa saja ke narasumber, dipersilakan. Sebenarnya tadi nanyanya udah ada yang ditanyain juga, Om. Oke. Udah ditanyain sama teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih. Masih nulis ya, Kak Rizka? Cuman nggak sesering dulu, cuman tiap malam masih ada di di catatan di handphone, di gawai gitu ada. Baik. Mudah-mudahan bisa dialihkan ke laptop lalu dikirim ke media. Karena di saat mahasiswa inilah produktivitas itu diperlihatkan, saya kira ya, diperlihatkan. Jadi nggak disimpan-simpan saja begitu. Teman-teman lainnya silakan. Yang belum bertanya dipersilakan. Ada siapa ini? Ada Bu Ulfa Marina, ada Kak Celan, ada Kak Niswati, ada Kak Anita, ya, Kak Erna, Kak Dila sudah tadi, Kak Likna. Teman-teman lain silakan. Yang masih bertahan, yang tidak terganggu jaringannya, ada Kak Nurhayati, Darni, Kak Danichan, dan lain sebagainya. Dipersilakan. Bisa Waktu kita lagi. Halo, Assalamualaikum. Ini yang paling semangat Kak Masyah di Jakarta. Oke, Kak Masyah, dipersilakan. Ya. Silakan. Ini soal paragraf ya, Bu Tati. Ya. Paragraf itu biasanya dalam saya pengalaman belajar, mungkin ada yang ada dalam paragraf itu ada 7 baris, ada yang maju mundur, ada kadang ada satu paragraf itu bisa 10. Alur ya? Iya, alur Kak Masyah. Alur ya. Itu apa termasuk yang 10 itu apa termasuk kayak pentigraf ya? Pentigraf dibuat jadi buku bisa nggak? Bisa satu halaman bisa. Itu bisa ya? Sangat bisa ya. Contohnya gini, saya tadi pernah ungkapkan ya tadi ya bahwa saya membuat sebuah cerpen dengan cerpen standar 1.200 kata itu bermula dari pentigraf. Jadi sebelumnya saya bikin dulu pentigraf. Setelah menjadi pentigraf, saya tidak puas karena ada beberapa gagasan saya tidak termuat di sana. Akhirnya saya kembangkan menjadi sebuah cerpen. Dan alhamdulillah dimuat di pikiran rakyat. Dari sebuah pentigraf mungkin bisa lari ke novel, bisa. Itu kan pentigraf itu ya bisa jadi sebuah gagasan juga, Bu, ide. Jadi kalau jadi novel misal pentigraf itu satu lembar bisa jadi satu pentigraf itu ya, misal satu halaman itu bisa jadi 3 paragraf gitu ya, bisa? Atau maksudnya Ibu mengembangkan pentigraf menjadi sebuah novel gitu? Misalkan. Bisa saja Bu, tapi ini kan kita sedang membicarakan cerpen ya. Nanti kalau novel mungkin saya ada kelas khusus novel ya, mungkin Kang Subhan. Ya. Oke, Kak Masyah. Terima kasih. Ada lagi lain teman-teman, silakan. Boleh nambah pertanyaan, Pak? Oke, Kak Zuldevita, silakan. Begini Pak, Bu Tati, seandainya yang kita jadikan ide cerita itu adalah pengalaman pribadi, bagaimana supaya tidak terkesan curhat? Bagaimana cara kita menyamarkannya? Demikian Pak, terima kasih. Baik, silakan Kak Tati, bagaimana agar kisah pribadi kita itu tidak terkesan curhat ya? Karena itu banyak sekali penulis yang berangkat idenya dari kisah-kisah pribadi. Kisah pribadi ya? Jarang sekali sih kalau kisah pribadi saya tuangkan ke dalam sebuah cerpen, karena bagaimanapun nantinya akan tidak objektif ya Kang Subhan. Tapi salut dengan teman-teman yang bisa ya menceritakan kisah pribadi menjadi seolah-olah itu bukan kisahnya.
yaitu kembali lagi kepada teknik, kembali lagi kepada kemampuan si penulis. Gitu. Halo, Kang Subhan? Ngilang lagi. Ya. Kenapa? Pak Subhan udah ngilang lagi mungkin. Iya, betul. Ngilang lagi. Jadi Ibu intinya gini ya, intinya tadi saya udah beberapa kali diulang ya. Tulis saja. Tumpahkan saja gitu. Menulis itu kan karena biasanya juga gini, mood ya. Kalau kita mengikuti mood biasanya memang malas gitu kalau nulis. Ada mood yang nggak mau nulis deh gitu kan. Tapi kalau kita sudah konsisten ingin menulis, itu memang harus menyisihkan waktu setiap hari untuk menulis. Paling tidak mungkin 1 buah cerpen sehari ya Bu ya. Tulis aja, nanti masalah editing itu lain hal gitu, Bu. Yang penting nulis dan latihan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Tati. Ya. Oh ya, gini, Bu. Katanya begini, dari satu tulisan yang kita tulis, sebenarnya kita harus membaca 10 tulisan. Jadi perbandingannya begitu. Jadi intinya menulis adalah membaca. Menulis tanpa membaca itu hal yang tidak tidak akan membuat cerpen kita menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kuncinya adalah membaca. Membaca, menulis, memang menulis, tapi intinya adalah membaca. Apalagi kita belajar membaca karya orang lain, sehingga kita bisa membandingkan dengan karya kita sendiri. Apakah karya kita layak, baik? Kalau kita hanya fokus kepada tulisan kita, maka tulisan kita tidak akan berkembang menjadi lebih baik. Gitu. Ya. Kayaknya kalau Oke. Hilang lagi. Iya, hilang lagi sinyalnya. Baik, terima kasih Kak Tati. Memang persoalan ide bisa berangkat dari kisah-kisah pribadi kita sebenarnya. Nah, itu ide yang paling terdekat daripada kita susah-susah mengisahkan orang lain, ya kan? Harus melakukan wawancara dulu atau melakukan riset dulu ke lapangan dan lain sebagainya. Ya, yang paling mudah idenya dari diri sendiri. Sejak umur 5 tahun sampai usia kita hari ini itu banyak sekali peristiwa-peristiwa. Banyak sekali peristiwa-peristiwanya. Baik peristiwa bahagia maupun peristiwa duka, luka dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak itu didramatisir? Ya, didramatisir. Jujur saja saya menulis novel-novel saya sebagian besar berangkat dari ide-ide diri sendiri sebenarnya yang didramatisir sekian rupa sehingga dia jadilah sebuah karya fiksi begitu. Ya, betul. Ya, jadi cuman masalah teknik supaya tidak terkesan curhat itu mungkin nanti proses latihan ya Kang Subhan ya. Ya, agar tidak terkesan curhat teman-teman ya, mainkan saja POV-nya. Nah, kalau seandainya kawan-kawan menggunakan POV orang pertama, aku, sudah mudah ditebak ya. Wah, ini kisah dia ini, aku ya kan. Aku terluka, aku begini, aku begitu. Nah, berarti orang membaca tentang aku. Nah, gunakan saja POV orang ketiga. Nah, dia menangis, kedua matanya basah, pipinya sembab. Ya, terbayang kepada seseorang yang telah lama pergi dari kehidupannya. Dialah ibu. Nah, misalnya begitu. Jadi, ya seolah-olah kita menceritakan orang lain yang sebenarnya itu adalah diri kita. Nah, sehingga tidak mudah ditebak oleh orang. Jadi bermainlah dengan POV tadi, point of view tadi, sudut pandang. Ya, kalau kawan-kawan tidak mau tertebak, tidak mau tertebak kisah pribadinya, gunakan POV orang ketiga. Gitu Kak Tati ya? Iya, betul. Betul banget. Iya, oke, teman-teman lainnya silakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi.
Tapi Kang Suban ini boleh ya berbagi dengan Kang Suban silakan. juga sebagai penulis ya. Baik. Menurut pengalaman saya kalau menulis cerpen dengan POP 2 ya. Ya. Itu lebih mengena seperti kita berbicara dengan pembaca ya, Kang Subhan ya. Ya, bisa saja kalau menggunakan POV orang kedua ya. POV orang kedua kan kau ya. Kau, mereka, ya. Ya banyak juga. Saya sebagian besar mengikuti membaca cerpen-cerpen lomba itu yang sering menang, ya. Yang sering menang itu penulis yang menggunakan POV kedua gitu. Nah, ini unik nih. Ya, jadi seolah-olah menjadi sebuah dialog ya, dialog aku dan kamu gitu. Iya, benar. Dan ini perlu dipelajari juga tekniknya, kenapa POV orang kedua ini sering diunggulkan oleh para kurator dewan juri begitu. Nah, tapi tentu saja nanti akan berangkat kembali kepada kisah yang diceritakan, teknik penulisan dan lain sebagainya itu begitu. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak Tati dari Kak Ningsih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ningsih, izin bertanya hal-hal apa saja yang dapat diperhatikan dalam menulis cerpen. Bagaimana cara menghadirkan konflik yang baik dan alur cerita yang menarik. Oke, silakan. Sepertinya sudah dibahas ya tadi berkali-kali ya. Pertanyaannya sudah dibacakan tadi ya? Sudah ya? Jadi intinya gagasan, yang utama itu gagasan ya, ide atau tema apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca dan pesan moral apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Dan kembali sebuah cerpen akan menarik itu tergantung kepada konflik yang disajikan, karena konflik adalah ruh dari sebuah cerpen. Ya, baik. Begitu Kak Ningsih ya. Ketika menulis cerpen, karya fiksi pun maupun novel, yang dicari dulu itu masalah gitu. Kalau dalam keseharian kita sesama teman, jangan sekali-sekali mencari masalah. Nah, kalau mencari masalah, wah nanti hidup kita akan bermasalah begitu ya. Tapi dalam penulis cerita, carilah masalah sebanyak-banyaknya. Nah, cuman bedanya kalau cerpen itu masalahnya tunggal. Satu masalahnya. Ya, cukup satu aja. Nah, kalau novel masalahnya banyak, konfliknya boleh banyak, jamak. Nah, itu bedakan saja. Nanti kalau teman-teman terlalu banyak masalah, terlalu banyak konflik yang ingin dituliskan dalam cerpen, sebaiknya dikembangkan menjadi novel begitu. Tapi kalau ya bisa mengkerucut masalahnya kepada masalah tunggal, ya jadikannya cerpen begitu. Ya. Karena kalau dalam penulisan novel itu di setiap bab boleh saja nanti akan penuh dengan masalah-masalah. Begitu saya kira. Ya. Baik, silakan teman-teman lainnya. Waktu kita sudah berada di penghujung. Masih ada? Kayaknya kamu mau nanya. Nah, ayo Ika, silakan. Baik, Om Subhan dan Bu Tati. Ika mau nanya, jadi kan bukan cuman saya sebagai penulis baru gitu. Kayaknya kayak penulis yang udah profesional pun merasakan hal ini. Jadi mau nulis tuh rasanya ada saat-saat tertentu yang kita tuh nggak mau nulis gitu. Walaupun kita udah konsisten pasti ada rasa jenuhnya juga. Jadi Kak pengen tahu apa yang dilakukan Om Subhan atau Bu Tati dalam menghadapi kejenuhan itu. Sekian pertanyaan Ika. Baik, terima kasih Kak Ika. Nah, ini pertanyaan yang paling sering diajukan oleh peserta pelatihan, workshop, seminar nih. Nah, apa kiat dari Kak Tati untuk menghadapi kejenuhan begitu? Ya. Jadi di awal-awal ini semua betul nulisnya. Nah, di tengah jalan balik kanan dia karena jenuh. Ya, betul. Jenuh ya. Kalau kita mengikuti mood atau keinginan perasaan kita, malas udah ikutin aja. Ya kita kapan akan nulisnya kan, betul?
Tapi kalau kita menjaga rasa ingin menulis terus-menerus, dan salah satu kiatnya adalah membaca karya orang lain. Ketika kita membaca karya orang lain itu sebagai pemantik, ingin membuat, kadang-kadang kita membaca sebuah cerpen orang lain, ada sebuah perasaan begini, oh ini bagus banget ya orang bikin cerpen, dan itu akan menjadi sebuah pemicu bahwa kita ingin melakukan atau menulis cerpen yang sama bagusnya, sama baiknya gitu. Jadi intinya ketika kita jenuh, kita memang tidak bisa memaksakan diri kita untuk terus menulis. Jeda aja dulu, tidak apa-apa. Tapi coba kita membaca karya-karya orang lain dan menjadikan sebuah pemicu. Apalagi misalkan si karyanya itu menjadi juara atau masuk ke sebuah koran, itu bagi saya menjadi sebuah pemicu, Kang Subhan. Ya. Benar Kak Tati. Jadi gitu Ika. Jadi sama ini seperti yang sudah ulang juga di kelas-kelas kita ya. Jadi levelnya begini, ada iman, semangat. Iman itu pun sering turun naik begitu ya pada kondisi-kondisi tertentu. Di bawah iman itu semangat. Nah, semangat itu apalagi sering turun naik. Nah, bagaimana agar semangat kepenulisan kita ini bisa stabil? Tidak ada jawaban selain istiqomah. Nah, jadi Rizka dan teman-teman istiqomahlah. Kembali ke niatnya, niat nulisnya itu untuk apa gitu. Ingin popularitasnya atau ingin prestasi, ingin dipuji-puji orang ya, dikenal ya, atau ingin kaya raya karena menulis. Jadi atau ingin berbagi manfaat kepada banyak orang lewat karya tulis kita. Nah, jadi niat inilah yang diperbarui terus. Ketika jenuh, kembali ke niat. Oh, saya nulis ini untuk ini gitu. Nah, saya istirahat sebentar, nanti saya nulis lagi. Nah, kenapa jenuh? Ya mungkin saja faktornya Ika dan teman-teman ya karena letih gitu, letih, capek ya. Kalau memang letih ya rehatlah, istirahatlah, tidurlah. Nanti setelah selesai tidur ya bangun segar lagi ya nulis lagi begitu. Nah semua kita ini sibuk ya, Ika mahasiswa, ada juga pelajar, ada guru. Ini sebagian besar kelas kita ini guru ya, ada dosen dan lain sebagainya. Sementara jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, masing-masing kita, Bu Tati, Kak Tati itu 24 jam, Ika 24 jam, saya 24 jam, Kak Maya 24 jam, semuanya 24 jam. Kan tidak ada yang dapat jatah 54 jam gitu kan, 104 jam tidak ada sehari. Nah, bagaimana kok bisa prosesnya beda-beda? Karena kita beda-beda juga memanajemen waktu. Ngilang lagi. Sinyal buruk kayaknya malam ini. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, Bu, teman-teman, kalau kita ada di titik jenuh, ya istirahat aja dulu, jangan dipaksakan, karena hasilnya juga tidak akan baik. Di saat kita jenuh, ya kita jalan-jalan baca karya orang lain. Itu biasanya menjadi pemicu atau pemantik kita untuk terus ingin menulis. Gitu. Saya menulis dari tahun 92, Bu. 90-an. Dan alhamdulillah sampai sekarang terus dijaga. Intinya adalah ingin tulisan saya bermanfaat untuk orang gitu, untuk orang lain. Gitu Teh Ika. Ini Kang Subhadi ngilang terus nih, saya bingung nutupnya nih. Waktunya tinggal 5 menit ya. Jadi intinya Kak Tati, kita itu harus rajin berlatih kalau menulis itu ya. Betul, betul. Ya, berlatih. Kak Tati tadi menulis, terus menulis. Iya, berlatih dan membaca, Bu, membaca. Membaca ya. Iya. Saya tuh rajin mengkliping, Bu. Mengkliping koran, saya gunting cerpennya, saya clipping, terus saya baca ulang, misalkan nih koran PR apa gitu ya, yang sering dimuat di sana, Tribun apa yang sering dimuat di sana gitu. Kita pelajari tema-temanya.
mungkin dengan membaca dari karya orang lain ada timbul ide atau gagasan. Luar biasa. Ya. Ibu senang nulis pentigraf? Kayaknya ya saya suka pentigraf itu, Kak Tati. Karena lebih pendek ya? Iya, karena lebih pendek kan. Ya tapi ya lah tuh kadang-kadang tuh Maya kita kehilangan ide untuk ditulis. Bergabung di ini Bu, di Kampung Pentigraf, bergabung di Facebook? Ada. Saya bergabung dengan Bapak Tengsu. Tengsu, iya. Ya, Tengsu. Kebetulan saya juga bergabung dengan Media Guru kan, karena kita juga praktisi pendidikan. Ibu, iya. Ibu pendidik ya? Iya, saya kebetulan pengawas sekolah kan. Iya. Ya, apanya kan awal-awalnya cuma kan menulis untuk ngisi-ngisi waktu, Bu Tati. Iya, lama-lama kayaknya kecanduan menarik ya? Nulis saya. Iya. Menarik juga. Rasanya. Atau barangkali mungkin gini Bu, mungkin passion Ibu ada di menulis. Apa passion Ibu mungkin ada di menulis? Saya suka sastra Bu Tati ya. Kebetulan kan jurusannya juga bahasa Indonesia. Oh iya, bagus Bu. Iya, sangat menunjang sekali ya Bu ya. Tapi udah telat mulainya. Oh tidak apa-apa Bu, tidak ada batasan. Alhamdulillah bergabung dengan KMD kan, jadi ilmunya bisa nambah. Tapi saya ingin terus belajar gitu. Kang Subhan. Terima kasih Kak Puspa. Tapi saya kembali meminta maaf teman-teman kepada Kak Tati dan teman. Memang jaringan sangat tidak bagus sekali. Saya hampir tiga kali juga hilang timbul. Saya kira begitu ya teman-teman, karena waktu kita juga sudah lewat dari jam 10. Maka sesi pada malam tapi closing statement mungkin 1 menit ke Kak Tati di Iya. Halo, Kak Tati? Iya, Kang Subhan, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti sesi kali ini. Mohon maaf untuk kata-kata yang salah mungkin ya. Intinya kembali, kalau ingin konsisten menjadi seorang penulis, tadi saya sudah ungkapkan berapa kali, latihan terus-menerus dan jangan bosan. Dan yang paling penting membaca karya orang lain sehingga menjadi pembanding untuk karya kita menjadi lebih baik. Itu Kang Subhan mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kak Tati untuk closing statement-nya. Terima kasih sudah berkenan hadir di kelas menulis daring sesi malam hari ini, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Kak Tati, Kak Maya, walaupun tidak maksimal masuk tadi karena jaringan buruk, ya sangat bermanfaat sekali materi malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa memicu semangat kita untuk terus berkarya, ya. Dan Kak Tati mau mudah-mudahan di lain kesempatan berkenan kembali kami undang di kelas ini. Terima kasih banyak ya Kak Tati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan teman-teman sekalian. Amin. Waalaikumsalam. Dan teman-teman, sesi kelas malam hari ini kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan yang paling penting adalah kawan-kawan menulis, ya, menulis. Jadi kelas menulis daring tidak akan berguna apa-apa kalau kawan-kawan tidak menulis, tidak berkarya. Wabillahi taufiq semuanya. Ya. Baik. Waalaikumsalam.